Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ibu Yosepina Yuspen. Hari ini kita mau belajar kisah Nuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, ampunilah kami dari kesalahan dan dosa. Ajari kami untuk setia dan taat kepadamu. Bebaskanlah kami dari keinginan untuk berbuat jahat. Amin. Tujuan pembelajaran. 1. Menyebutkan kesalahan manusia yang mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua, menyebutkan alasan Tuhan mendatangkan banjir besar pada zaman Nuh. Yang ketiga, menyebutkan siapa saja yang diselamatkan di dalam bahtera Nuh. Yang keempat, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki manusia selalu setia dan taat pada perintahnya. Ada yang sudah tahu siapa Nabi Nuh? Ayo, ada yang sudah tahu belum Nabi Nuh? Siapa itu Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah satu-satunya orang yang saleh, yang tetap setia pada Tuhan. Pada saat itu, banyak orang jahat di muka bumi ini. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Ayo, ada yang tahu tidak? Kenapa sampai terjadi air bah? Ada yang tahu? Banjir besar yang memusnahkan seluruh makhluk hidup pada zaman Nuh terjadi karena kejahatan manusia. Manusia melawan perintah Tuhan dan melakukan kejahatan di mana-mana. Nah, hanya Nuh, orang yang satu-satunya, orang yang saleh, yang tetap setia pada Tuhan. Oleh karena itu, hanya dia pula dan keluarganya, serta seluruh hewan yang diselamatkan oleh Tuhan. Ayo kita amati gambar di bawah ini. Ayo, ada yang tahu tidak gambar apa? Ada 2 gambar. Gambar yang pertama, ada yang tahu? Gambar pertama, ada yang tahu? Itu gambar terjadi banjir besar. Ayo coba diperhatikan, itu sampai ada yang naik di atas atap. Terus ada juga yang menyelamatkan barang-barang, keluarganya, anaknya. Sudah? Sudah mengerti dengan gambar? Oke, kalau kita sudah mengerti dari gambar, kita akan masuk pada pertanyaan. Oke? Pertanyaan yang pertama, ceritakan apa yang terjadi pada gambar di atas. Oke. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Yang kedua, bagaimana perasaanmu melihat keadaan orang-orang pada gambar? Nah, kalau kita sudah melihat gambar, bagaimana perasaan kita melihat dari kedua gambar tersebut? Yang ketiga, apa akibatnya jika tidak ada orang yang datang menolong kita? Ada tidak akibatnya? Oke, berikutnya, pernahkah kamu mengalami peristiwa serupa? Coba ceritakan pengalamanmu. Yang berikutnya, siapa yang salah bila terjadi banjir? Hutan atau manusia yang salah? Oke, sudah dijawab semua?
Hujan memberi air untuk kebutuhan hidup kita. Hujan menyuburkan tanaman untuk bahan makanan kita. Tetapi hujan juga menimbulkan banjir kalau sampah menumpuk di selokan atau kali. Karena itu, rawatlah dengan baik setiap selokan dan kali di lingkunganmu. Jangan buang sampah di selokan dan di kali. Sudah mengerti? Lanjut. Oke, mari kita mengamati gambar di bawah ini. Ada dua gambar. Gambar yang pertama, lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Coba kita lihat, itu gambarnya. Itu gambar Nabi Nuh. Dia lagi membangun bahtera. Gambar di sampingnya, coba kita perhatikan. Gambar di sampingnya itu ada gambar itu bahtera Nuh. Itu terjadi banjir besar. Ada petirnya itu. Itu ada banyak orang ya yang mengapung di air. Yang diselamatkan hanya keluarga Nabi Nuh dan binatang satu pasang. Oke, setelah kita mengamati gambar di bawah ini, kita melihatnya. Mari kita mendalami lebih dalam lagi cerita Nabi Nuh dalam kitab suci. Kisah Nabi Nuh. Dari Kejadian bab 6 ayat 9 sampai dengan 22. Dilanjutkan bab 7 ayat 1 sampai dengan 24. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yapet. Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah, tetapi semua orang lain jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Allah melihat dunia penuh dengan kejahatan, sebab semua orang melakukan kejahatan dalam hidupnya. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi telah penuh dengan kekejaman. Karena itu, buatlah untukmu sebuah kapal besar dari kayu yang kuat dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan semua makhluk hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati, tetapi dengan engkau aku akan membuat perjanjian. Masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu beserta istri-istri mereka. Bawalah juga ke dalam kapal itu seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, supaya mereka tidak turut binasa dan nantinya bisa berkembang biak lagi di bumi. Bawalah juga persediaan makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu." Lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, berkatalah Tuhan kepada Nuh, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam, supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa. Dan benar, 7 hari kemudian banjir datang melanda seluruh bumi. Segala mata air di bawah bumi pecah. Segala pintu air di langit terbuka. Dan hujan turun selama 40 hari 40 malam.
Nuh dan istrinya, anak-anaknya, beserta istri-istri mereka segera masuk ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan diri. Demikian juga seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang-binatang lainnya ikut masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nuh. Dan Tuhan segera menutup kapal itu. Banjir mulai melanda seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Air semakin tinggi dan kapal Nuh mulai terapung pada permukaan air. Air terus bertambah tinggi sehingga mencapai puncak-puncak gunung dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Tak ada lagi tempat untuk mengungsi, semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikian Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini, manusia, burung, dan binatang-binatang darat lainnya, baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, setelah kita membaca kitab suci dan mendalami kitab suci, kita masuk pada soal. Yang pertama, mengapa Tuhan mau membinasakan semua makhluk di bumi? Yang berikutnya, siapa sajakah yang boleh masuk ke dalam perahu Nuh? Yang ketiga, yang berikutnya, bagaimana nasib orang-orang yang tidak boleh ikut ke dalam perahu Nuh? Yang berikutnya, bagaimana perasaanmu jika diizinkan ikut ke dalam perahu Nuh? Yang terakhir, apa syaratnya supaya boleh ikut ke dalam perahu Nuh? Nanti bisa dijawab. Nuh mempunyai anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Pada zaman Nuh, Tuhan Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam dan memusnahkan seluruh ciptaannya. Yang selamat hanyalah Nuh dan keluarganya, seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis hewan. Nuh selamat karena ia satu-satunya orang yang baik pada zaman itu. Ia hidup akrab dengan Allah. Tuhan ingin agar manusia selalu setia dan taat pada perintahnya. Jika banyak orang berbuat jahat, maka bencana akan terjadi di bumi ini. Karena itu, kita harus taat dan setia selalu pada Tuhan. Jangan berbuat jahat. Oke. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan yang Maha Baik, tuntunlah kami agar selalu setia dan taat pada perintah-Mu, dan jauhkan kami dari keinginan untuk berbuat jahat. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.